Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Leo 1 April sampai 15 April 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate ya untuk semua orang. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan teman-teman produk saya. Dan ini madu karoma, ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan ini harganya 90.000 ya. Dan ini bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa ya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Dan ini 30 ml harganya 85.000. Dan ini manfaatnya untuk asihan teman-teman, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Seperti itu. Bagi teman-teman yang berkenan memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan ini bedak aura juga ya teman-teman, silahkan di chat aja ya kalau kalian berkenan. Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi ya, personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar ke depan kalian sampai akhir hayat. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya ini seperti apa, seperti itu ya misalnya. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan. Kehidupan zodiak Leo 1 April sampai 15 April 2023. Ada kesedihan yang sangat mendalam. Ini bisa berhubungan dengan kekecewaan ya. Kekecewaan ini secara ekonomi, tapi bisa juga berhubungan secara seperti dihianati, pengkhianatan oleh seseorang yang kalian cintai ya, pasangan kalian, pacar, atau mungkin terus bisa juga keluarga, teman terdekat, atau orang yang kalian percaya. Tapi bisa juga ini berhubungan dengan ada orang yang sakit dan kembali kepada Tuhan, atau keluarga ya, lebih tepatnya keluarga atau orang terdekat yang sakit dan kembali kepada Tuhan. Nah seperti itu. Tetapi di sini kalian ini seperti ada orang-orang yang istilahnya ada yang membantu kalian, tapi ada juga yang merasa lega melihat kalian susah. Nah ada dua ya teman-teman, ada yang membantu kalian, tapi ada juga yang merasa lega melihat kalian susah. Kadang-kadang seperti itu ya. Dan di sini kata seperti akan ada bantuan dari seseorang untuk istilahnya membantu misalnya membantu melepaskan kesusahan kalian. Kesusahannya di bidang apapun itu tergantung ya teman-teman, karena ini di sini seperti ada yang memang butuh keuangan, atau butuh bantuan karena lagi sakit, atau mungkin ada permasalahan yang memang sulit diselesaikan, bisa juga seperti itu. Atau ada juga berhubungan dengan usaha yang memang enggak lancar. Nah seperti itu. Jadi ini seperti ada pertolongan dari seseorang yang bisa bantu kalian. Dan orang ini orang yang punya pengaruh. Ini pengaruh ini bisa tentang kedudukan, atau misalnya punya kedudukan di instansi tertentu, atau hal apapun, atau usaha apapun. Atau bisa juga berhubungan dengan dia punya keuangan yang memang cukup baik dan bisa membantu kalian. Dan di sini kalian itu seperti akan ada keberkahan, ada juga yang seperti ini, akan ada keberkahan atas apapun kerja kerasmu, fokus kalian selama ini, dan itu membuahkan rezeki yang tidak terduga. Dan ini kalian tuh bisa menikmati hasilnya ini bisa tentang kedudukan yang semakin meningkat, atau bisa juga berhubungan dengan rezeki yang memang lancar, dan kalian tuh seperti bisa menikmati itu karena memang lebih dari cukup ya. Kalian bisa menabung, bisa menikmati, bisa selain mencukupi kebutuhanmu, itu bisa disimpan untuk tabungan kalian. Jadi ini kalau saya perhatikan, ini ada yang sedih, ada yang bahagia ya, seperti itu teman-teman ya. Dan bisa juga ini seperti apapun yang kalian dapatkan saat ini buah dari kerja keras kalian dan cobaan hidup kalian selama ini, bisa juga seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan apapun yang kalian alami saat ini. Kita ngebahas ini keuangan ya teman-teman. Ini keuangan zodiak Leo
April sampai 15 April 2023. Untuk kalian zodiak Leo, keuangannya ini ada 2 bagian ya. Ini bagian pertama, sepertinya banyak dari kalian yang banyak mendapatkan cobaan hidup, ujian kesabaran, seperti ada kebangkitan spiritual. Ini berhubungan dengan kesalahan kalian. Ada juga yang kalian tuh seperti lagi nanggung karma atas kesalahan kalian yang pernah kalian lakukan selama ini, entah dulu, kemarin ya, entah kepada siapapun ya, seperti itu. Tapi bisa juga ini seperti kalian ini lagi diuji oleh Tuhan, dan setelah itu akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, antara itu, dan sepertinya akan ada cobaan. Cobaan ini bisa berhubungan dengan rezeki yang kurang lancar ya, tapi bisa juga berhubungan dengan sakit, seperti itu. Tapi ini juga berhubungan dengan kalian ini tertipu oleh orang-orang yang kalian percaya. Jadi ini seperti ada kerja keras yang sangat melelahkan, tetapi hasilnya ditipu oleh orang lain. Tetapi di sini bagi kalian yang lagi mengalami ini, seperti ini kebangkitan spiritual untuk kalian, untuk membuat kalian menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya, lebih hati-hati lagi. Dan ini kalau kalian memang melakukan karma kurang baik, seperti ada penebusan ya atas apapun yang kalian lakukan selama ini, atau balasan ya. Tetapi bagi teman-teman yang memang saat ini lagi diuji ya oleh Tuhan, tapi kalian itu orang-orang yang baik, mungkin ini suatu saat akan mendapatkan balasan dari apapun yang kalian alami saat ini. Mungkin kebahagiaan atau apa yang kalian inginkan ini tercapai, tapi ini dalam jangka waktu yang agak lama, masih lama ya, seperti itu. Secara keuangan ini masih pasang surut untuk kalian yang bagian pertama ya, seperti banyak cobaan hidup yang sangat melelahkan. Kalian untuk kalian yang bagian pertama ini, kalau kalian bisa mengambil hikmah dari apapun yang kalian alami, ini akan menjadi seseorang yang punya mental baja, kuat, dan juga lebih sabar lagi, menjalani kehidupan ini lebih kuat, lebih berani, sehingga lebih ringan rasanya ya, seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang bagian kedua ini, sepertinya ada keberkahan rezeki yang akan datang kepadamu, dan ini benar-benar buah dari kerja keras kalian selama ini, kerja keras yang sangat melelahkan, banyak cobaan hidup, banyak hal-hal yang memang istilahnya menjadikan pembelajaran hidup untukmu, tetapi membuahkan rezeki yang besar, sehingga apapun yang kalian harapkan ini terpenuhi ya, terpenuhi. Ini berhubungan dengan rezeki, tapi bisa juga dengan harapan. Ada harapan yang tercapai, ada keinginan yang terwujud, atau ada rezeki yang berlimpah, sehingga kalian ini seperti bisa menikmati apapun yang kalian upayakan selama ini dengan kebahagiaan. Tetapi ini rezeki ini bisa berhubungan dengan rezeki ya, rezeki yang berhubungan dengan keuangan yang semakin stabil, pondasinya semakin bagus. Tapi bisa juga ini berhubungan dengan kalian mendapatkan peluang untuk mendapatkan rezeki yang besar, misalnya punya kedudukan tertentu, punya pekerjaan tertentu, atau punya jabatan yang semakin meningkat. Nah, bagi kalian yang resonate ya, silakan. Jadi sesuaikan saja dengan apapun yang kalian alami. Semoga hal positifnya terjadi ya. Kalau ada yang kurang baik, menjadikan kita introspeksi diri, karena kita itu hidup adalah belajar ya. Nggak ada yang ujuk-ujuk pinter tuh, nggak ada. Jadi kita harus belajar dulu dari kesalahan, dari kecerobohan, ataupun dari kezaliman orang lain ya, seperti itu teman-teman. Kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan kita ngebahas yang berpasangan dulu ya. Sepertinya yang berpasangan ini lagi sering pergi bareng ya, dengan keluarga, dengan pasangan kalian, misalnya dengan keluarga tuh, misalnya anak ya, atau keluarga besar gitu ya. Sepertinya semakin ada kedekatan atau keharmonisan, dan kalian juga semakin bahagia, semakin senang, sehingga ada kebahagiaan yang terpancar dari jiwamu, sehingga auramu terang benderang, kelihatan lebih cantik, lebih menarik ya gitu. Kalau laki-laki mungkin lebih ganteng, lebih tampan, lebih karismatik, mungkin seperti. Jadi orang yang dekat kalian tuh nyaman aja, karena pemikiran kalian tuh positif, lagi bagus. Dan
kalian juga harus hati-hati dengan keuangan, harus bijaksana teman-teman ya, jangan sampai kalian terlalu boros dan memakai keuangan untuk membeli hal-hal yang kurang penting ya. Jadi jadikanlah rezekimu itu sesuatu yang memang berkah dan istilahnya bermanfaat untuk hal-hal yang positif yang penting untuk kehidupanmu dan keluargamu, seperti itu ya teman-teman. Dan ini sepertinya akan ada kabar baik yang berhubungan dengan rezeki. Ini bisa rezeki tentang tawaran pekerjaan atau rezeki yang semakin lancar, atau mungkin ada jalan rezeki yang akan datang kepada kalian, atau ada rezeki yang datang atas kerja kerasmu selama ini ya. Sesuaikan saja. Kita ngebahas yang single ya. Kalian ini seperti akan dapatkan kabar baik yang berhubungan dengan cinta. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ya punya sahabat cinta ya, cinta hubungan cinta, tapi ini seperti ada sahabat juga yang berhubungan dengan, misalnya ada sahabat atau kerabat yang jauh, akan ada yang datang, akan ada yang menemui kalian, berkunjung ya, seperti itu, akan menghabiskan waktu bersama. Tapi bisa juga ini berhubungan dengan cinta, jadi akan ada yang LDRan, bagi kalian yang LDRan akan ketemu ya, atau tanpa sengaja kalian tuh pergi kemana, lagi di mana, ketemu dengan dia. Nah itu ya, ketemu dengan dia, jadi dalam arti ketemu dengan orang baru yang memang ada potensi besar untuk menjadi pasangan kalian nantinya. Tetapi yang single ini sepertinya lagi banyak keberkahan rezeki juga, jadi ada hal-hal positif yang menghampiri kalian sehingga kalian tuh seperti senang banget, enjoy gitu, menikmati hari-hari kalian dengan baik. Itu ya teman-teman. Atau seperti menunggu waktu-waktu yang menegangkan tapi membahagiakan, mungkin akan ada yang nikah ya, mungkin akan ada yang tunangan, mungkin seperti itu. Kita ngebahas yang single ya, yang single parent laki-laki dulu. Beberapa dari kalian ini udah bisa banyak berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian, misalnya berbagi rezeki ya, membagikan hadiah pada kerabat, sahabat, atau mungkin keluarga pastinya ya, atau orang-orang yang memang tidak seberuntung dengan kalian. Dan ini seperti membawakan kebahagiaan untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang lain, sehingga banyak hal yang positif yang akan datang kepadamu. Misalnya mungkin akan ada ketemu dengan orang baru yang akan membuat kamu tuh seperti terpesona ya. Jadi pandangan pertama itu jatuh cinta, ada juga yang seperti itu, tapi seperti akan ada dipertemukan atau dikenalkan dengan seseorang yang mungkin ada indikasi menjadi sahabat terbaik atau pasangan kalian nantinya untuk kedepannya ya, seperti itu. Dan di sini kan tuh seperti jangan terlalu senang atau jangan terlalu bersanda berlebihan, karena itu takutnya habis bersanda ini kalau terlalu berlebihan bahkan ada yang membuahkan kesedihan. Jadi sedang-sedang saja ya. Ini sepertinya akan ada tawaran, tapi tawaran ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, tapi bisa juga berhubungan dengan tawaran cinta. Nah, mungkin akan ada seseorang yang akan menghampirimu dan menyatakan cinta kepadamu, bisa juga seperti itu ya. Atau kalian tuh bisa mengungkap rahasia yang selama ini kalian nggak tahu, ada rahasia yang terungkap. Ini tentang keluarga atau tentang pasangan atau seseorang yang kalian cintai atau tentang seseorang gitu ya. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Sepertinya yang Leo ini lagi banyak sedih ya, lagi banyak kecewa, lagi merasa ingin diperhatiin ya, dimengerti, disayangi ya, karena mungkin ada beberapa hal yang buat kalian tuh merasa kecewa, merasa sepi, merasa sendiri, karena bisa juga berhubungan dengan kekecewaan tentang pasangan, tapi bisa juga berhubungan merasa sendiri dan nggak ada orang yang bisa memahami kalian, seperti itu. Tentang bisa keluarga, sahabat, kerabat atau siapapun, tetapi intinya apapun itu yang ada di hati kalian, perasaanmu, jangan terlalu lama, karena itu akan mengundang energi negatif dan itu membuahkan kesedihan atau kurang bahagia dalam hidupmu, dan itu menghambat rezeki, menghambat kebaikan datang kepadamu ya teman-teman. Apapun permasalahanmu, bangkit kembali dan kalian pergilah kemana yang buat kalian senang, misalnya ke alam atau berkumpul dengan saudara, keluarga atau teman-teman yang kalian percaya ya. Apapun itu yang kalian bisa lakukan. Atau kalau kalian merasa nggak ada keluarga, nggak ada sahabat atau nggak ada
orang-orang yang bisa mengerti kalian. Kalian dekat dengan Tuhan aja ya, seperti itu. Kalian itu satu-satunya. Ketika kita udah mentok ya, nggak bisa kemana-mana, hanya Tuhan tempat kita bersandar. Sebenarnya ya bukan di saat susah aja, sebenarnya seharusnya di saat kita senang pun bersandar kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita manusia, kadang-kadang kalau lagi senang itu kadang-kadang agak lupa gitu. Saya sih, kalau teman-teman mungkin enggak ya, tapi kadang-kadang ada sifat-sifat seperti itu. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya jangan sampai ya. Kita tetap dekat dengan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah senang ataupun sedih, seperti itu. Itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ke teman-teman kalian ya, untuk mendukung channel aku biar aku semakin semangat gitu ya. Dan semoga bermanfaat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.